Al-qaidatu al-khamisatu, kaidah yang kelima dari kaidah-kaidah cara meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyashhada al-abdu, hendaknya seorang hamba menyaksikan masyhadal fawati, persaksian keluputan, luput. Maksudnya apa? Maksudnya begini ya kan, ini memang bahasanya ringkas tapi maknanya itu dalam. Seseorang yang hidup yang cerdas pasti memikirkan untung rugi. Kalau saya begini ini untungnya apa, ruginya apa. Orang yang berbisnis itu pasti dia akan mikirkan untung rugi. Orang yang menikah atau tidak menikah pasti harus maju, mikirkan untungnya apa, ruginya apa. Enggak nikah, untungnya apa, ruginya apa. Orang mau mondok juga begitu, mikirkan untung rugi. Seseorang yang mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, misal contoh mau lihat film porno, misal contoh, dia harus berpikir, anak kalau lihat ini untungnya apa, ruginya apa. Anak kalau mau berzina, mau SMS sama akhwat gitu kan, itu untungnya apa, ruginya apa. Itu harus selalu dipikir. Untung rugi itu harus dipikir. Sekarang ini kan hari libur tuh, antum hari-hari pakai HP. Antum juga berpikir, anak kalau pakai HP untungnya apa, ruginya apa. Itu harus dipikir, itu orang cerdas. Itu orang cerdas lah. Begini ya kawan. Ini memang bahasanya dalam, kita harus resapi dengan baik. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia harus tahu ruginya. Kalau dia tahu rugi, maka ini sebuah kiat untuk tidak melakukannya. Karena dia tahu rugi. Taib. Sekarang gambarannya. Anda melihat wanita cantik lewat. Antum melihat. Apa untungnya antum melihat dia? Apa efek daripada melihat wanita cantik tadi? Satu. Itulah mana fawat. Kerugian dari Anda melihat ini apa? Satu. Antum kalau pulang, bujumu tidak semisal itu, antum gak akan merasakan kelezatan lagi dengan istrimu. Terpalingkan, itu kerugian. Kedua, antum kenikmatan melihat istri sudah dicabut oleh Allah, dikarenakan Anda menikmati melihat wanita yang tidak halal bagi kamu. Kalau lihat ini saja masih banyak yang lain, kerugian masih banyak yang lain. Lihat satu kerugian ini saja, Anda berpikir, iya ya, kalau aku melihat wanita tadi, berarti Allah akan cabut kelezatan melihat istriku yang seharusnya aku nikmati, tapi sudah dicabut oleh Allah. Jadi aku nggak bisa menikmati lagi apa yang harusnya saya nikmatin. Rugi nggak kayak gini ini? Ini rugi. Belum lagi hafalan kita
cabut hilang. Belum lagi pemahaman kita dicabut lagi hilang. Belum lagi susah memahami agama. Belum lagi malas ibadah-ibadah yang lain. Malas ibadah-ibadah yang lain. Jangankan yang haram, yang mubah saja terlalu banyak perkara mubah yang kita lakukan, kelezatan ibadah itu tercabutkan, bahkan perkara yang lebih afdol pun terabaikan gara-gara terlalu banyak melihat perkara yang mubah, apalagi yang haram. Gak usah jauh-jauh, antum waktu liburan ini hari-hari kamu apa? HP kan? Banyak dari yang sebelum antum bawa HP, berapa banyak kenikmatan dan ibadah yang lain sudah hilang dari kamu ketika antum pegang HP. Subuh harusnya ngapal Quran, gak ngapal Quran. Jam 6 seharusnya daras, gak daras HP. Terus jam 7 seharusnya daras, gak daras. Habis waktu karena HP. Itu lu kerugian. Nah, seorang yang cerdas itu mikir itu, untung rugi. Nah, ini sebuah kiat supaya kita berhenti dari maksiat, ya harusnya lihat untung rugi. Untungnya apa aku maksiat, ruginya apa aku maksiat. Nah, itu cara, ya, gimana caranya kita bisa berhenti dari maksiat. Taib. Wahwa kembali ke fawat, keluputan itu, ma yafutuhu, apa-apa yang luput bagi dia, bil maksiati, disebabkan maksiat. Apa itu yang luput? Apa itu? Khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat luput pada dia dikarenakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa ma yahdutsu, mak ataf kepada khairun, kebaikan dunia dan akhirat itu luput, dan juga luput juga ma yahdutsu, apa-apa yang terjadi lahu bagi dia, biha disebabkan maksiat itu. Lihat, min kulli ismin madhmumin aqlan wa sar'an wa urfa, dia dapat gelar nama yang jelek baik secara akal, secara sar'an, secara urfan. Orang mencuri, gampangannya mencuri, bayar di koperasi, nyentil duit 2000 loh ya, dimakan lalu pergi nggak bayar. Sekarang saya nanya, 2000 kebaikan dunia dan akhirat lepas dari dia. Kebaikan dunia seret rezekinya karena mencuri, ya kan? Kebaikan akhirat apa coba? Banyak ibadahnya malas, ibadah nggak khusyuk, tertaktil, ternonaktifkan ibadah-ibadah yang lain gara-gara ini. Kedua, dapat nama jelek, penuntut ilmu jadi lo pencuri. Dapat nama tercela, baik itu secara akal juga jelek nama itu, secara uruf jelek, secara syar'an jelek. Zina itu enaknya berapa menit Pak Didi? Paling 10 menit, ya kan? Kebaikan dunia akhirat hancur dia. Gelar seorang mukmin sejati hilang dari dia. Dia dapat kata-kata penjina. Secara aklan, urfan, wasar'an, jelek sekali nama itu tersandangkan kepadanya. Masya Allah. Ayo coba dipikir ya kawan. Kayak begitu keadaannya. Orang pacaran pakai HP, pacaran pakai anulah.
terus ketahuan. Udah, yang harusnya dapat nama mulia, penghafal Quran, penghafal ini, jelek. Ternyata dia pacaran. Dan kalau nama pacaran kan secara syar'an, aklan wa urfan, di antara para penuntut ilmu jelek nggak? Jelek. Rugi, Masya Allah. Lihat lagi kata beliau. Watazulu anhu, dan akan hilang dari dia al-asma'ul mamduha, nama-nama yang terpuji syar'an wa aqlan wa urfan. Wa hadhil asma, nama-nama terpuji. Nama-nama terpuji ikhwan, khairun, itu lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya, adzafan mudha'afa, berkali lipat itu hancur gara-gara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, nama baik itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya jangan teman-teman jaga berteman sama siapa. Itu nama baik itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam rangka menjaga nama baik ya kawan, itu dunia dan seisinya itu nggak ada apa-apanya, Nah sebab maksiat Anda dapat nama mukmin, harus akan mukmin yang sempurna, gara-gara maksiat menjadi fasik. Nah, nama mukmin itu nama baik, mukmin, penuntut ilmu, penghafal Quran. Ini kan nama yang baik. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Lihat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah alaih, fa kaifa, maka bagaimana bisa ayyabi'aha, dia menjual nama-nama yang baik itu, dia jual bisyahwatin, hanya dengan syahwat, tudhibu ladzataha, syahwat ini menghilangkan kelezatan nama-nama yang baik tadi, wa tabqa syaqwa, yang tersisa hanya kecelakaan dan kebinasaan. Ini pertanyaan yang bentuk ingkari. Kok bisa kita jual nama yang baik dengan syahwat? Kok bisa kata syahwat? Maksiat kan intinya syahwat. Maksiat itu dua letaknya, sumbernya dua, syahwat dan subhat. Orang bisa karena subhat dia maksiat, ya, dia syahwat itu juga bisa maksiat. Nah ini kesahwatnya. Jadi nama yang baik, yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya itu, dia jual dengan harga murah. Apa? Syahwat. Syahwat itu murah harganya ya kawan. Nama baik itu yang nilainya lebih tinggi daripada dunia dan seisinya dijual dengan syahwat. Syahwatnya pun sebentar saja. Coba angka 2.000, 10.000, 1 juta itu loh, berapa? Tapi mencoreng nama kamu yang baik itu bertahun-tahun nggak bakal bisa hilang. Bertahun-tahun nggak bakal bisa hilang. Hanya dengan syahwatnya, yang syahwat ini apa itu? Menghilangkan kelezatannya, dan yang tersisa adalah syaqwa, kehancuran dan kebinasaan dia. Dicontohkan oleh Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang itu berzina di saat dia berzina sedangkan dia adalah mukmin. Kalau dia itu mukmin saat dia berzina, nggak mungkin dia akan berzina. Saat dia mau berzina sedangkan dia mukmin, nggak bakal dia berzina. Tapi jangan dipahami sebagaimana pemikiran
orang-orang Khawarij, yaitu kafir gak. Artinya nggak mungkin ketika dia mau berzina sedangkan imannya itu sempurna, nggak mungkin berzina. Karena imannya itu nggak sempurna, kurang imannya, jatuhlah dia dalam perbuatan zina. Yungzaul imanul kamil, dicabut iman yang sempurna minhu dari dia, kina yazni, ketika dia berzina. Ini tambahan dari saya menambahi dari kalam Ibnul Qayyim memahamkan makna la yazni zani kina yazni wallahu mu'min. Nama baik itu yang mana? Iman yang sempurna tercabut gara-gara apa? Anda bermaksiat. Kalaulah Anda itu beriman dengan iman yang sempurna, tidak akan berzina, tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bermaksiat kepada Allah menghilangkan nama yang baik, yaitu imanmu yang sempurna. Tapi kalau terus menerus kamu hilangkan, maka menjadilah nama fasik. Nama fasik karena terus menerus, sehingga dominan kamu itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda dinamai fasik. Walaupun Anda masih mukmin, tapi nama mukmin enggak dipakai lagi sudah. Di dalam penamaan Anda dinamai fasik. Orang itu fasik karena dominannya adalah dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat ya Van, jadi kesimpulannya kaidah ini adalah seorang mau bermaksiat itu mikir untung ruginya. Aku ini untungnya berapa, ruginya berapa. Kan gitu toh. Kalau aku zina lu sebentar, rugi nih akeh. Aku mencuri nggak mau bayar, kenyangnya itu bisa dihitung berapa hari. Nggak mungkin berhari, berjam. Tapi ruginya bertahun-tahun, nggak terlupakan nama pencuri. Itu perlu diingat-ingat itu. Jadi Anda mikirnya ini. Jadi mikirnya itu ruginya. Kalau kita nggak pernah lihat rugi dari Anda bermaksiat, susah untuk berhenti dari maksiat. Itu susah ya kawan. Taib, insyaallah sampai selesai. Cukup kaidah yang kelima. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.